kerajaannya takkan berakhir, takkan berakhir, takkan berakhir. Engkaulah ya Tuhan, Engkaulah ya Yesuslah ya, pemerintahan-Mu kekal sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Shalom. Firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan ini, waktu kita tahu firman Tuhan ini, sebenarnya waktu saya pelajari, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu. Jadi kita mencari, mempelajari, menyelidiki, meneliti tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tentang Allah, kebesaran, keagungan, kemasyurannya, kemasyurannya, keberadaan Allah itu sendiri. Semua apa yang dimiliki oleh Tuhan itu yang kerajaan Allah. Dibilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Cari dan kebenarannya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi ini waktu kita mencari kerajaan Allah, itu ada suatu usaha untuk sungguh-sungguh mencari, meneliti, menyelidiki tentang kerajaan Allah itu. Dan semuanya itu tentang kerajaan Allah itu, yaitu keberadaan Allah, kerajaan, kebesaran, keagungannya, strukturnya, dan semua aturan main daripada kerajaan Allah itu. Jadi seperti kita menjadi orang Kristen, itu 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, kita percaya Yesus itu oleh karena Roh Kudus. Jadi waktu kita jadi Kristen itu ada campur tangan Roh Kudus yang menarik kita menjadi orang Kristen. Jadi ada waktu kita orang Kristen itu ada penyertaan Tuhan. Makanya orang-orang di luar Kristen, mereka tidak mengerti akan hal ini. Mereka tidak mengerti rahasia kekristenan ini. Jadi ada campur tangan Tuhan waktu kita menjadi orang Kristen. Dan ini juga firman Tuhan ini berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu mengenal, itu menyelidiki tentang kerajaan Allah, itu ada campur tangan Roh Kudus. Waktu kita meneliti tentang mencari kerajaan Allah itu kerajaan, keberadaan Tuhan dan struktur yang ada yang di dalam kerajaan itu perlu dengan bantuan Roh Kudus. Makanya waktu Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan? Dia bilang, aku menganggap sampah segala sesuatu, karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu sudah masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah itu, masuk dalam kerajaan Allah itu. Waktu kita masuk dalam kerajaan Allah itu, kita akan melihat kebesaran Tuhan. Kita akan melihat keagungan, kemasyuran, kedahsyatan Tuhan di dalam kerajaan Allah itu sendiri. Tetapi sebelumnya, waktu kita mau masuk kerajaan Allah itu seperti tadi, itu perlu bantuan Roh Kudus. Nah, setelah kita masuk dalam kerajaan Allah itu, kita akan melihat kebesaran, keagungan, kedahsyatan Tuhan. Jadi saudara tahu nggak? Seperti Rasul Paulus, apa dia katakan? Semua apa yang diperoleh itu adalah sampah. Padahal dia orang ahli Taurat, orang berpendidikan. Tapi dia waktu bertemu dengan Tuhan, dia bilang, aku anggap sampah. Demikian juga kalau kita masuk dalam kerajaan surga ini. Maka saudara, ayat sebelumnya dikatakan, Matius 6 ayat 30 berkata, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Nah, waktu saudara masuk dalam kerajaan surga itu, kerajaan Allah yang dengan strukturnya, kerajaan Allah itu sendiri, itu raja, segala raja, saudara akan melihat kebesaran Tuhan. Dan saudara tahu nggak, firman Tuhan berkata, itu Bapamu dan itu Bapa kita. Waktu kita tahu bahwa raja, segala raja itu adalah Bapa kita, maka kita tidak akan pernah lagi memikirkan hal-hal yang kepentingan kita sehari-hari, karena kita tahu dia raja adalah Bapa kita sendiri. Itu maksud dari firman Tuhan ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu maksud firman Tuhan ini. Jadi ini berbicara pengenalan Tuhan tentang
kebesaran keagungan Tuhan, sehingga kita mengenal Tuhan kita dan kita akan tahu siapa kita. Maka firman Tuhan, segala sesuatunya akan dilimpahkan kepadamu, karena kita tahu kita anak raja di atas segala raja. Kita tahu bahwa kita adalah pangeran Allah. Kita tahu bahwa apa yang di alam semesta ini kepunyaan Bapa kita. Itu maksud dari firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.